020147 kelas 6 SIC 3. Ini adalah UTS Sistem Pakar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode Kertenty faktor, di mana tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dan nama penyakit beserta semua gejala dengan nilai kepercayaan yang didapat. Nah, di tabel yang pertama ini, di sini adalah semua gejalanya. Nah, berhubung karena gejalanya ada 3, jadi gejalanya yang dibuat di dalam tabel hanya 3. Yang pertama itu tanaman layu mendadak, yang kedua tanaman layu hanya saat panas terik, ya, dan yang terakhir akar tanaman layu berjamur. Tahap yang kedua menentukan semua jenis hama dan penyakit yang memiliki ciri gejala sesuai dengan gejala terpilih. Semua nama gangguan sesuai dengan gejala terpilih di atas akan diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, pada tabel 2 ini semua jenis gangguan sesuai yang dipilih. Jadi, ini adalah gangguannya yang terpilih dari gejala ini. Nah, tadi nama gangguannya ada 2, yaitu layu cendawan fusarium, dan nama gejalanya ada 3, tanaman layu mendadak, tanaman layu hanya saat panas terik, dan akar tanaman layu berjamur. Dan gangguan yang kedua adalah layu bakteri, di mana nama gejalanya hanya 1, yaitu tanaman layu mendadak. Dan tahap ketiga, masing-masing gangguan dan gejala akan dihubungkan dengan nilai kepercayaan yang diperoleh. Nah, nilai MB di sini, nilai MB yang ini yaitu nilai pasti dari seorang pakar. Jadi ini nilai yang ditentukan oleh pakar, ya. Dan nilai MD-nya adalah nilai yang tidak pasti. Nah, pada tabel yang ketiga ini nama gangguannya layu cendrawan fusarium, dan gejalanya tanaman layu mendadak, di mana nilai MB-nya adalah 0,8 dan MD adalah 0,1. Tanaman layu hanya saat panas terik, pada gangguan layu cendrawan fusarium nilai MB-nya itu adalah 0,8 dan MD-nya itu 0. Akar tanaman layu berjamur, pada nama gangguan layu cendawan fusarium nilai MB-nya adalah 0,8 dan MD-nya adalah 0,1. Nama gejala yang terakhir adalah tanaman layu mendadak pada gangguan layu bakteri, di mana nilai MB-nya adalah 0,8 dan nilai MD-nya adalah 0,2. Kemudian perhitungan di nilai MB penyakit layu cendrawan fusarium untuk gejala pertama dan kedua, di mana nilai MB sama dengan MB lama tambah MB baru kali 1 kurang MB lama, di mana MB di sini tadi 0,8, yang ini 0,8 tambah MB barunya juga yang ini 0,8 dan 1. Nilai 1 ini adalah nilai pasti. Kemudian kurang 0,8. Jadi MB sama dengan 0,8 tambah 0,8 kali 1 kurang 0,8, di mana yang di dalam kurung ini akan kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi MB sama dengan 0,8 tambah 0,8 kali 0,2. MB sama dengan 0,8 tambah 0,16. 0,16 ini hasilnya dari 0,8 kali 0,2. MB-nya sama dengan 0,96. Lalu perhitungan pertama didapat nilai dari MB sementara yang akan dijadikan sebagai MB lama. Pada perhitungan berikutnya adalah gejala kedua. Nah, pada gejala kedua ini MB sama dengan MB lama tambah MB baru kali 1 kurang MB lama, di mana rumusnya hampir sama dengan yang pertama, yaitu MB sama dengan 0,96. 0,9 ini dari yang ini. Pada gejala yang pertama kita temukan 96, kemudian masuk MB sama MB lamanya itu menjadi 0,96. 0,96 tambah 0,8 kali 1 kurang 0,96. Satunya ini masih sama, ya teman-teman. Ini masih dari angka pasti. Jadi MB sama dengan 0,96 tambah 0,8 kali 0,04. Nah, dimana tahap yang ini masih sama dengan tahap yang pertama yang berada di dalam kurung, itu yang akan kita selesaikan.
terlebih dahulu. Nah, MB sama dengan 0,96 tambah 0,032. 0,32 ini hasilnya dari 0,8 kali 0,04. Jadi MB sama dengan pada gejala yang kedua itu adalah 0,992. Nah, perhitungan yang ini kita masuk kepada perhitungan nilai MD penyakit layu cendawan fusarium untuk gejala pertama dan kedua. Nah, MD-nya itu adalah MD lama tambah MD baru kali 1 kurang MD lama. MD sama dengan 0,1 tambah 0 kali 1 kurang 0,1. MD sama dengan 0,1 tambah 0. MD sama dengan 0,1. Nah, nolnya ini ditemukan dari tabel yang ini, teman-teman, karena ini kan gejala kedua. Nama gejala kedua pada gangguan pertama. Kemudian perhitungan pertama didapat yang ini tadi 0,1. Kemudian perhitungan pertama didapat dari MD sementara yang akan dijadikan sebagai MD lama pada perhitungan gejala ketiga. Nah, ini kita masuk kepada gejala ketiganya, di mana MD pertamanya itu akan dibuat sementara sebagai MD lama. MD sama dengan MD lama tambah MD baru kali 1 kurang MD lama. MD sama dengan 0,1 tambah 0,1 kali 1,1 kurang 0,1. MD sama dengan 0,1 tambah 0,1 kali 0,9. MD sama dengan 0,1 tambah 0,09, di mana MD menjadi 0,19. Kemudian tahap berikutnya, setelah didapat nilai MD dan MD, maka kita cari nilai CF atau Kertenty faktor pada penyakit layu cendawan fusarium, di mana CF sama dengan MB kurang MD. CF sama dengan 0,992 kurang 0,19. 0,92 nya tadi yang ini ya, teman-teman, yang pertama. Nah, yang ini gejala kedua. Gejala pada gejala kedua yang ini. 19 dari yang ini tadi 0,19. Jadi CF sama dengan 0,802 atau setara dengan 80,2%. Jadi 0,802 ini setara sama 80%. Ini adalah persenannya. Persenan terjadi, kemungkinan terjadi penyakit tersebut. Kemudian penyakit kedua yaitu layu bakteri hanya memiliki satu gejala terpilih dengan nilai MB sama dengan 0,8 dan MD sama dengan 0,2. Maka dapat dicari nilai CF atau Kertenty faktor sebagai berikut. CF sama dengan MB kurang MD. CF sama dengan 0,8 kurang 0,4. CF sama dengan 0,6 atau setara dengan 60%. Angka 60% ini adalah kemungkinan terjadinya penyakit tersebut, teman-teman. Nah, dari hasil keseluruhan, hasil perhitungan diperoleh persentase penyakit. Ini adalah tabel penyakitnya. Nah, nama gejalanya layu cendawan fusarium, itu kemungkinan terserang adalah 80,2%, dan layu bakteri kemungkinan terserangnya itu adalah 60%. Sekian dari hasil penjelasan saya untuk UTS mata kuliah Sistem Pakar pada STMIK Triguna Dharma Medan. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.